Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Terima kasih atas berkat-Mu yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak bisa membalas semuanya itu, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan selalu bersama dengan kami Tuhan. Biarkan kami lebih tenang lagi Tuhan. Yes, haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, ku kan tenang bersama-Mu Bapa, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kami tenang Tuhan, berada dalam-Mu
Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami, dan kami tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami tenang Tuhan. Thanks Jesus. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kukasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini, di hari yang baru ini, di pagi yang indah ini, Tuhan memberikan kita kesempatan kembali untuk bersekutu, bertemu dengan Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kasih-Mu yang besar, perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat hari yang baru ini. Walaupun begitu banyak situasi yang sulit dalam kehidupan kami, tetapi hari ini kami masih hidup. Tuhan masih memberikan kami waktu untuk berubah, bertobat di hari yang baru ini. Untuk itu berkatilah firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini boleh menguatkan kami semua. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kukasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di pagi hari ini kita akan belajar tentang perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Yang terdapat di dalam Lukas pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-37. Tetapi saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudari juga di rumah bisa membaca ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37. Kesempatan ini saya hanya membacakan ayat 36 sampai 37 saja. Demikian firman Tuhan, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, konteks dari teks yang kita baca di hari ini adalah merupakan percakapan antara seorang ahli Taurat dan Yesus Kristus. Ayat 25 menjelaskan bahwa seorang guru, seorang ahli Taurat mencobai Yesus dengan sebuah kalimat pertanyaan. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan jawab Yesus di sana, jawab Yesus, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ahli Taurat ini mau mencobai Yesus di bagian ini. Karena dalam pemahaman orang Yahudi, yang dimaksud dengan sesama aku manusia itu hanya batas lingkup sesama orang Yahudi. Jadi artinya mereka hanya mengasihi sesama orang Yahudi aja, sesama agama mereka saja, sesama golongan mereka saja. Oleh karena itu Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati ini, supaya kita di hari ini juga bisa disadarkan bahwa keinginan Tuhan kita harus mengasihi
kepada semua orang, semua golongan, kepada siapa saja, kepada keluarga kita, kepada orang yang bukan keluarga kita, bahkan kepada musuh sekalipun. Tuhan mengajarkan kita harus mengasihi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-30 di sini, jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Dan ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ini perumpamaan yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dikatakan ada seorang imam yang melewati orang yang sedang mengalami kesusahan itu. Tetapi apa yang imam ini lakukan? Firman Tuhan berkata, dia melewatinya dari seberang. Artinya apa? Imam ini tidak ada belas kasih di dalam hatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, di bagian yang kedua ayat 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Yang pertama tadi seorang imam lewat, dia melewati lewat seberang jalan. Dan juga ketika orang Lewi lewat, dia melewatinya juga dari seberang jalan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, di sini ada 3 contoh orang yang dipakai oleh Yesus untuk menjelaskan tentang sesamamu manusia. Yang pertama tadi imam. Bapak Ibu Saudara-saudari, imam ini merujuk sebenarnya kepada orang Yahudi. Imam itu adalah seorang pemimpin umat, seorang pemimpin agama, seorang ahli Taurat yang mengerti tentang kitab suci. Tetapi coba lihat sikap hati yang ditunjukkan. Dia pergi, tidak ada belas kasih. Tidak ada kasih yang tulus di dalam hati imam ini. Dan yang kedua, kita bisa melihat Lewi. Saudara-saudaraku, Lewi ini adalah para pelayan di bait suci. Artinya apa? Mereka adalah para pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi coba kita lihat sikap mereka. Ketika mereka melihat orang yang susah ini, orang Lewi ini tidak memiliki belas kasihan. Dan akhirnya dia hanya lewat saja. Dan yang ketiga, Samaria. Saudara-saudaraku, Samaria ini adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Terkenal dengan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Terkenal dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Israel. Tetapi Yesus memakai perumpamaan ini. Orang Samaria yang baik hati. Kita sudah melihat bagaimana orang Samaria ini dikatakan apa? Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia merawat orang tersebut. Dia membayar biaya penginapan. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, pelajaran penting apa yang kita pelajari dari perumpamaan ini Bapak Ibu Saudara-saudara? Yesus mau menjelaskan, ada pemimpin umat yang mengerti firman, yang banyak memahami tentang kebenaran firman, tetapi kasih kepada sesamanya tidak ada. Dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang. Dan mungkin kita para hamba-hamba Tuhan, kita yang menjadi pemimpin yang Tuhan percayakan untuk memimpin,
yang kita bisa renungkan di pagi hari ini, apakah kita benar-benar memiliki kasih yang tulus, kepedulian kepada orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan kita, atau kita peduli dengan mereka karena satu tujuan, untuk kepuasan diri sendiri, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang kedua, pelajaran yang kita bisa pelajari dari sini tentang orang Lewi ini, orang Lewi ini adalah orang yang dipakai untuk melayani di bait suci. Mungkin kalau di zaman kita sekarang, orang-orang yang melayani di gereja, kelihatannya waktu ada di depan, kelihatannya setia melayani. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada kasih. Khususnya kepada orang-orang yang mungkin susah, ada yang susah di sekitar kita, tetapi tidak ada kepedulian. Dan yang ketiga, kita bisa melihat di sini, belajar tentang orang Samaria ini. Walaupun mungkin secara status dia bukan orang yang mengenal Tuhan, tetapi sikap hidupnya dikatakan oleh Tuhan, dia adalah orang yang mengasihi sesama manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita renungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Apakah kita benar-benar telah mengasihi sesama kita dengan tulus atau tidak? Saudara-saudari, jangan kita terjebak seperti pemahaman saudara-saudara ahli Taurat ini. Mereka berpikir cuma golongan mereka saja yang berhak untuk menerima kasih. Yesus mengajarkan kita harus mengasihi semua orang, bahkan musuh sekalipun. Hari ini kita ditantang, mungkin kita ada musuh, mungkin kita ada orang yang menjengkelkan kita. Kita harus belajar mengampuni mereka, mengasihi mereka, berbelas kasihan kepada mereka. Kita membantu mereka. Saudara-saudara kita yang susah, mari kita bantu mereka. Walaupun kelihatannya kita tidak mendapatkan sesuatu dari mereka, tetapi Yesus mengajar kita supaya kita memiliki kepedulian, kasih yang tulus, kasih yang murni kepada sesama manusia. Bapak, Ibu, ayat ini sebagai penutup, mari kita bisa ingat bersama-sama di dalam ayat yang ke-27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika kita berusaha untuk melakukan ini, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kemampuan kita, dan kita mengasihi sesama dengan tulus, dengan kemurnian hati kita. Kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Kita sedang memuliakan nama Tuhan. Mari kita semangat untuk hari ini. Mari kita mengasihi, mari kita mengasihi, mari kita mengasihi. Karena ini yang Tuhan mau, supaya kita bisa mengasihi dengan tulus. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Melalui perumpamaan seorang Samaria yang baik hati ini, kami bisa belajar Tuhan, bagaimana kami tidak memandang bulu, kami tidak memandang ras, kami tidak memandang golongan apapun. Yang Tuhan mau, kami bisa mengasihi, kami bisa memiliki kepedulian kepada siapapun. Tuhan berkati kami semua yang menyaksikan program ini. Biarlah hari ini kami boleh menjalani hari dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.